Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Setelah sekian purnama, alur cerita film live action Yu Yu Hakusho akhirnya bakalan muncul di mana-mana. Film ini menceritakan tentang tokoh utama Yusuke Urameshi yang telah mati karena kecelakaan, lalu dihidupkan kembali untuk ditugaskan membasmi para yokai jahat yang berkeliaran di dunia manusia. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di awal film, kita akan diperlihatkan adanya lubang besar di kota Tokyo, Jepang. Dan di dalam legendanya, lubang tersebut adalah bekas portal penghubung antara dunia bawah tempat yokai dan dunia atas tempat manusia tinggal. Karena berabad-abad tahun yang lalu, dalam cerita film ini, dunia yokai dan manusia bisa terhubung dan menjadi satu. Hingga pada akhirnya, para dewa memisahkan kedua dunia itu dengan kekuatannya. Dan seperti yang kita lihat, ternyata masih ada celah untuk yokai serangga bisa masuk ke dalam dunia manusia. Yokai sendiri adalah sebutan untuk makhluk supranatural yang bisa menyerupai apa saja. Karena yokai merupakan jenis astral yang bisa disebut dengan iblis, jin, setan, dan juga siluman. Dan di atap sekolah, kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama dalam film ini yang bernama Yusuke Urameshi bersama teman masa kecilnya, Keiko Kitamura. Yusuke adalah seorang remaja berusia 17 tahun di masa puber yang nakal dan brutal. Namun di balik sifat pemberontaknya, Yusuke adalah anak yang baik dan suka membantu orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika ia sedang membantu salah satu murid yang dibully, tiba-tiba saja ada guru yang melihat kejadian itu. Karena Yusuke adalah siswa yang dicap pemberontak, guru itu pun langsung menuduh Yusuke yang melakukan pemerasan kepada semua siswa tersebut. Meskipun itu bukanlah perbuatannya, namun Yusuke lebih memilih diam dan pergi dari sekolahnya. Dan saat ia ingin menenangkan diri, Yusuke dihadang oleh Kuwabara dan anak buahnya. Seperti dalam cerita animenya, Kuwabara menganggap Yusuke adalah rival terberatnya. Dan tujuan Kuwabara sendiri hanyalah ingin bertarung dan mengalahkan Yusuke hingga ia bisa mendapatkan pengakuan dari Yusuke. Namun sayang, lagi-lagi Kuwabara dikalahkan dengan mudah oleh Yusuke. Setelah kejadian itu, Yusuke bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain bola di pinggir jalan. Di sisi lain, perbaikan jalan di dekat pasar membuat jalanan macet parah. Dan di sana, serangga yokai yang muncul dari lubang portal tadi tiba-tiba masuk ke dalam tubuh supir truk yang terjebak macet. Kendali tubuh supir itu kini diambil oleh serangga tersebut hingga masuk ke area pasar. Yusuke yang melihat mobil itu akan menabrak seorang anak kecil bergegas menyelamatkannya. Namun naas, hal itu membuat Yusuke tewas seketika. Meskipun awalnya ia tak sadar bahwa ia telah mati, namun setelah Keiko datang dan tubuhnya bisa menembus pintu mobil serta para petugas, ia pun akhirnya menyadari bahwa dirinya telah mati. Dan tak berselang lama, pemandu alam baka yang bernama Botan datang menghampirinya. Setelah melihat keadaan anak kecil yang ia selamatkan baik-baik saja, Yusuke pun berkata kepada Botan, terserah mau masuk neraka atau kemanapun, ia pasrah dibawa kemana saja. Namun Botan mengatakan Yusuke tidak akan masuk ke dalam neraka, surga, atau kemanapun. Karena sebenarnya kematian dari Yusuke tidak sesuai jadwal dan tidak disangka-sangka oleh alam baka. Bahkan para dewa pun tak mengerti mengapa Yusuke bisa berkorban menyelamatkan anak kecil itu. Karena itulah, Dewa Enma kemudian meminta Botan untuk membawa Yusuke bertemu dengannya. Mendengar itu, tentu saja membuat Yusuke terkejut. Karena Dewa Enma adalah Denwa yang menguasai pintu dari neraka. Namun setelah Yusuke melihat langsung tentang rumor Dewa Enma yang menyeramkan, hal itu terbantahkan dengan penampilan Dewa Enma yang memakai dot di mulutnya. Dan faktanya, ia adalah anak dari Dewa Enma yang bernama Koenma. Ia ditugaskan sementara dalam istana tersebut.
Dalam pertemuan itu, Koenma kemudian menawarkan Yusuke untuk bisa hidup kembali. Dan sebagai gantinya, Yusuke harus menjadi detektif astral untuk bisa mencari tahu tentang kemunculan serangga yokai parasit yang muncul di dunia manusia. Namun tak diduga, tawaran itu langsung ditolak oleh Yusuke. Iya. Karena ia menganggap kematiannya adalah keinginan dari semua orang yang ia kenal. Botan kemudian berusaha meyakinkan Yusuke bahwa apa yang ia pikirkan tentang dirinya itu salah dan mengatakan cara terbaik untuk tahu pendapat orang tentang Yusuke adalah di saat pemakaman. Yang pada akhirnya Yusuke melihat dan menghadiri acara pemakamannya sendiri. Meskipun ada beberapa murid yang senang atas kematian Yusuke, namun tidak bagi Kuwabara dan beberapa siswa lainnya. Mereka sangat kehilangan sosok dari Yusuke. Begitu juga dengan Keiko dan ibu Yusuke yang sangat terpukul dengan kematiannya. Bahkan anak kecil yang ia selamatkan beserta orang tuanya hadir untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Melihat semua itu, Yusuke akhirnya bersedia untuk hidup kembali dan menjadi detektif astral. Botan lalu menghadap Koenma dan menyampaikan keinginan dari Yusuke. Dan kini, tubuh Yusuke telah berubah menjadi hangat dan detak jantungnya kembali berdenyut. Di sisi lain, murid yang pernah diselamatkan oleh Yusuke kembali dibully oleh beberapa siswa lain setelah pulang dari rumah Yusuke. Dan tak diduga, serangga parasit yokai tiba-tiba masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Dan hal itu menyebabkan kekacauan dan area pemukiman dekat rumah Yusuke pun terbakar. Koenma lalu memberitahu Yusuke bahwa area pemukimannya sekarang terbakar karena ulah dari parasit. Dan ia juga mengatakan bahwa tubuhnya harus bisa diselamatkan dari rumahnya sebelum api membakar habis rumah tersebut. Sesampainya di sana, Keiko yang mendengar bahwa jantung Yusuke masih berdetak dari ibu Yusuke bergegas untuk masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkannya. Tentu saja, roh Yusuke pun mengikutinya. Melihat Keiko yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan tubuhnya, Yusuke kemudian mengatakan bahwa lebih penting untuk menyelamatkan diri Keiko sendiri daripada tubuhnya. Dan tiba-tiba, Yusuke bisa mengeluarkan energi spiritual untuk menahan runtuhan rumah yang akan menimpa Keiko. Melihat ada kesempatan, Koenma kemudian memasukkan roh Yusuke ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, Yusuke kini telah hidup kembali dan membawa Keiko keluar dari rumah tersebut. Kemudian, ia diperintahkan menuju lokasi yokai parasit dan melakukan tugas pertamanya sebagai detektif astral dan membasmi parasit tersebut. Dan di sana, ternyata Kuwabara dan anak buahnya telah lebih dulu bertarung dengan siswa yang terinfeksi parasit tersebut. Dan ketika Kuwabara telah terpojok, Yusuke datang di waktu yang tepat. Dalam pertarungan itu, Koenma menegaskan Yusuke untuk segera mengeluarkan parasit tersebut sebelum siswa itu berubah menjadi yokai seutuhnya. Dengan cara, Yusuke harus bisa memukul siswa itu dengan energi spiritualnya. Meskipun sangat sulit dan setengah dari siswa itu telah berubah menjadi yokai, Yusuke akhirnya bisa mengeluarkan dan membunuh yokai parasit tersebut dengan kekuatannya. Sementara itu, Kuwabara yang melihat Yusuke bisa hidup kembali tentu saja sangat terkejut. Setelah semua urusannya selesai, keesokan harinya Yusuke menemui ibunya di kedai Keiko. Meskipun mereka sangat terkejut dan tak mengerti Yusuke bisa kembali hidup, namun mereka sangat bersyukur hal itu bisa terjadi. Namun sebenarnya, tantangan Yusuke sebagai detektif astral baru saja dimulai. Karena tugas Yusuke selanjutnya adalah mengambil ketiga pusaka berkekuatan besar yang telah dicuri oleh para yokai. Dan ketiga benda itu berbentuk bola, cermin, dan juga pedang. Di mana ketiga benda itu selalu diperebutkan oleh para yokai. Dan kini, masing-masing dari ketiga benda itu telah berada di tangan ketiga yokai berbahaya.
Mereka adalah Goki, Kurama, dan juga Hiei. Dan untuk menghadapi mereka, Koenma mengajarkan Yusuke untuk bisa menguasai energi spiritualnya. Namun di tengah pelatihannya, fenomena tentang adanya beberapa anak yang sedang bermain tiba-tiba pingsan akhirnya terjadi. Dan itu menandakan bahwa salah satu yokai yang memegang bola roh telah beraksi. Di lain cerita, Kuwabara yang merasa bersalah karena tidak bisa melindungi anak buahnya terlihat meminta maaf. Dan ia berjanji kepada mereka bahwa ia akan menjadi lebih kuat agar bisa melindungi mereka semua. Singkat cerita, setelah pencarian Botan dan Yusuke yang tidak membuahkan hasil, Yusuke bertemu dengan anak kecil yang ia selamatkan di restoran Keiko bernama Masaru. Ia datang untuk berterima kasih kepada Yusuke. Selain itu juga, ia mengatakan bahwa banyak teman-teman di pemukiman apartemennya yang tiba-tiba pingsan hingga harus masuk ke rumah sakit. Mendengar itu, Yusuke pun berpikir bahwa mungkin saja yokai pemegang bola roh sedang berada di lokasi tersebut. Dan benar saja, sesampainya ia di sana, ia melihat banyak anak-anak yang tiba-tiba pingsan. Dan tak lama kemudian, ia melihat pria berbadan gempal yang memegang bola roh. Melihat itu, Yusuke pun bergegas mengejar pria tersebut. Yusuke masuk ke dalam perangkap Goki yang tiba-tiba menghajarnya. Dan di tengah pertarungan mereka, Yusuke juga melihat yokai Kurama dari kejauhan yang menyaksikan pertarungan mereka. Perbedaan kekuatan Goki dan Yusuke sangat terlihat jelas. Sampai pada akhirnya, ketika Yusuke terpojok, Masaru tiba-tiba datang melemparkan bola ke arah Goki. Dan hal itu membuat Goki menggunakan bola rohnya dan memaksa roh Masaru ke dalam bola tersebut untuk ia makan. Karena ternyata kekuatan bola itu adalah mengambil roh anak-anak sebagai makanan yokai. Namun dengan cepat, Yusuke menahan mulut Goki dengan kunci dan bisa menembakkan energi spirit ke mulutnya. Dengan kekalahan Goki, roh anak-anak yang terjebak di dalam bola akhirnya bisa terbebas dan kembali ke tubuh mereka. Di lain cerita, kita akan melihat yokai wanita bernama Yukina yang sedang dikurung. Ia memiliki kemampuan air mata es yang sangat mahal. Karena itulah, air matanya dimanfaatkan oleh para manusia serakah dengan cara menyakiti Yukina hanya untuk mendapatkan air matanya. Di sisi lain, yokai Hiei yang mencuri pedang ajaib kini terlihat sedang berada di suatu tempat dan melukai dahinya dengan belati tersebut. Dan beberapa hari kemudian, Yusuke yang sedang berjalan tiba-tiba bertemu dengan Kurama. Dan secara diam-diam, ia mengikuti Kurama hingga ke rumah sakit. Faktanya, Kurama yang telah mengetahui bahwa Yusuke adalah detektif astral dengan sengaja membuat Yusuke mengikutinya. Karena memang tujuan Kurama menggunakan cermin kegelapan itu hanya untuk menyelamatkan nyawa ibunya dari penyakitnya. Dan ia berjanji akan mengembalikan cermin itu kepada Yusuke setelah ia membuat permintaan kepada cermin tersebut. Faktanya, 17 tahun yang lalu, Kurama sebenarnya adalah yokai rubah ekor 9 yang terluka karena pertarungan. Dan untuk bisa menyelamatkan dirinya, ia masuk ke dalam sel telur rahim seorang wanita yang kini ia anggap ibunya. Rencana awal Kurama adalah dibesarkan oleh ibunya hingga kekuatannya bisa pulih dan pergi meninggalkannya. Namun ternyata, ia kini merasakan kasih sayang dari seorang ibu yang sangat menyayanginya. Karena itulah, ia tidak ingin kehilangan ibunya. Namun yang tidak Yusuke ketahui, cermin kegelapan itu akan mengambil nyawa dari orang yang meminta permintaan setelah semuanya terkabul. Mendengar informasi dari Botan, Yusuke pun bergegas menuju rumah sakit. Namun tiba-tiba, Kuwabara yang ternyata menguping mencoba menghentikan Yusuke untuk menemui Kurama. Namun Yusuke tidak menggubrisnya dan tetap menuju ke rumah sakit. Di sisi lain, tepat saat bulan purnama bersinar, Kurama memasukkan tangannya ke dalam cermin tersebut dan membuat permintaan.
Dan ketika Yusuke dan Kuwabara datang, dengan cepat Yusuke pun memasuki energi dari cermin tersebut. Di sana, Yusuke mencoba meyakinkan Kurama bahwa permintaan yang ia lakukan akan sia-sia jika hal itu akan menyebabkan Kurama mati. Karena semua itu akan sia-sia jika sang ibu akan terus hidup namun bersedih karena kematian Kurama. Dan tiba-tiba, Yusuke mengatakan kepada cermin tersebut untuk mengambil separuh nyawanya sebagai ganti dari nyawa Kurama agar tetap bisa hidup. Dengan begitu, Kurama akhirnya bisa tetap hidup dan melihat ibunya yang sehat kembali. Di lain cerita, Hiei yang telah mendapatkan kekuatan mata di dahinya dari pedang ajaib itu menggunakan kekuatan barunya untuk mencari tahu keberadaan Yukina dari air mata es yang ia simpan. Karena ternyata Yukina adalah adik kandung Hiei yang telah lama hilang. Namun di saat itu, ia hanya bisa melacak air mata es yang dibawa oleh salah satu anak buah bos gendut untuk dijual. Mengetahui bahwa air mata esnya telah dicuri yokai, bos gendut itu pun menghubungi seseorang yang telah menjual Yukina kepadanya. Orang itu bernama Sakyo. Ia adalah penguasa sindikat kriminal terbesar di kota Jepang. Dan ia meminta bos gendut itu agar membawa Yukina ke markasnya untuk bisa membuat Yukina mengeluarkan air mata esnya dengan paksa. Dan di markas Sakyo, terlihat juga dua yokai berbahaya yang merupakan anak buah Sakyo. Mereka berdua dijuluki Toguro bersaudara. Beberapa hari kemudian, dalam episode ketiga ini, Yusuke kembali diperintahkan oleh Koenma untuk mengambil pedang ajaib dari tangan Hiei. Dengan informasi dari Koenma, Yusuke pun menuju ke lokasi Hiei berada, di mana lokasi itu adalah markas bos gendut Tarukane yang menahan Yukina. Dan benar saja, Hiei pun datang ke markas tersebut. Dengan cepat, Yusuke pun menghampirinya dan meminta pedang ajaib dari tangan Hiei. Namun tentu saja, Hiei tidak akan memberikan pedang itu dengan mudah. Dengan kecepatan yang dimiliki Hiei, Yusuke terlihat sangat kewalahan. Hingga pada akhirnya, Hiei pun meninggalkan Yusuke begitu saja dan berkata, melawan Yusuke hanyalah membuang-buang waktunya. Di sisi lain, bos gendut Tarukane telah membawa Yukina ke markas Sakyo di Pulau Kubikukuri. Dan ternyata, di sanalah tempat Sakyo mengadakan turnamen antar yokai sebagai permainan para orang kaya. Sakyo kemudian memperlihatkan pertarungan yokai Toguro kepada bos gendut. Dan setelah pertarungan itu dimenangkan dengan mudah oleh Toguro, Sakyo menawarkan Toguro kepada bos gendut sebagai penjaga Yukina. Bukan hanya itu, Sakyo juga telah mempersiapkan para yokai lain untuk menjaga keamanan bisnis mereka. Di lain cerita, Yusuke terlihat sangat kesal karena tak bisa mengimbangi kecepatan Hiei. Namun Botan mengatakan, Koenma telah mempersiapkan seseorang mentor untuk Yusuke agar ia bisa mengembangkan kekuatannya. Dan tak diduga, Kuwabara yang mendengar percakapan itu pun berniat ikut berlatih. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat menuju pegunungan tempat di mana Master Genkai berada. Dan pelatihan mereka pun akhirnya dimulai. Di lain cerita, Kurama terlihat datang menemui Hiei di tempat persembunyiannya. Dan Kurama mengatakan bahwa ia telah mengetahui keberadaan Yukina. Dan sebagai imbalannya, ia meminta Hiei untuk memberikan pedang ajaibnya. Mendengar itu, Hiei pun bertanya untuk apa Kurama menginginkan pedang tersebut. Dan Kurama mengatakan bahwa pedang itu akan ia berikan kepada Yusuke. Mengetahui bahwa Kurama berhubungan dengan Yusuke, Hiei pun segera meninggalkan Kurama begitu saja. Di sisi lain, lubang besar bekas portal di kota Tokyo ternyata adalah proyek besar yang sedang dikerjakan oleh Sakyo, di mana ia berencana untuk membuka kembali penghubung antara dunia yokai dan juga manusia. Dan untuk membangun proyek sebesar itu, Sakyo harus mempunyai izin serta dana yang sangat besar.
Karena itulah, Sakyo membuat turnamen antar yokai semata-mata hanya untuk menarik minat para orang kaya yang bisa menyuntikkan dana mereka untuk pembangunan lubang tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, dengan kegigihan dan motivasi untuk mengalahkan Yusuke, pelatihan Kuwabara untuk menghancurkan batu dengan pedang kayu akhirnya berhasil. Dan tak diduga, ia berhasil mengeluarkan energi spiritual berbentuk pedang. Dan Yusuke sendiri kini telah berhasil mengendalikan dan memperkuat energi spiritualnya. Namun ternyata energi spiritual yang besar itu dirasakan juga oleh Toguro. Menyadari bahwa Toguro dalam perjalanan menuju tempatnya, Genkai kemudian mempercepat latihan Yusuke dan memberikan bola spiritual yang bisa membangkitkan kekuatan sebenarnya dari energi spirit. Dengan begitu, Yusuke dan Kuwabara akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dan di malam harinya, Toguro datang ke tempat Genkai. Faktanya adalah Toguro dan Genkai merupakan sahabat yang saling menyukai dan memiliki impian yang sama sejak 50 tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya, Toguro menjual jiwanya kepada yokai untuk bisa mendapatkan kekuatan. Kedatangan Toguro ke sana hanya untuk memastikan keberadaan bola spiritual yang disimpan oleh Genkai. Namun karena bola itu telah diberikan kepada Yusuke, pertarungan mereka pun akhirnya terjadi. Di sisi lain, Yusuke yang baru saja makan ramen di kedai Keiko tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Hiei yang menculik Keiko dan menghilang begitu saja. Dengan segera, Yusuke pun mencari Hiei ke tempat persembunyiannya. Namun faktanya, Keiko bukanlah diculik oleh Hiei. Keiko kini berada di sebuah kapal bersama anak buah Sakyo. Dan orang yang menyamar sebagai Hiei adalah si gondrong mini Toguro. Yusuke yang masih mengira bahwa Keiko diculik Hiei pun masih bertarung dengan sengit. Sampai pada akhirnya, Kurama datang melerai mereka semua. Dan ia mengatakan kepada Yusuke, Hiei bukanlah orang yang telah menculik Keiko. Dan Kurama juga mengatakan kepada Hiei bahwa Yukina juga diculik oleh orang yang sama dengan Keiko. Dengan kata lain, Keiko dan Yukina disandra di tempat yang sama. Semua itu dilakukan hanya untuk memancing Yusuke dan yang lain untuk datang ke markas Sakyo dan menjadikan mereka semua secara tidak langsung sebagai peserta turnamen yokai. Meskipun Kurama telah mengetahui semua itu, namun Yusuke dan Hiei tetap bersikeras untuk menyelamatkan Keiko dan juga Yukina. Dan lagi-lagi, Kuwabara yang mendapatkan informasi dari Botan tentang Keiko segera menyusul mereka. Dan benar saja, sesampainya di pelabuhan, mereka telah disambut oleh anak buah Sakyo yang menawarkan tumpangan menuju pulau Kubi Kukuri. Dan di adegan terakhir episode ketiga, Toguro terlihat telah mengalahkan dan tega membunuh Genkai yang merupakan mantan kekasihnya sendiri. Kembali ke Yusuke, mereka semua kini telah berada di sebuah kapal yang menuju pulau Kubi Kukuri. Dalam keadaan itu, Yusuke terlihat gelisah dan bertanya kepada anak buah Sakyo tentang keadaan Keiko. Dan anak buah Sakyo itu mengatakan keadaan Keiko baik-baik saja. Dan jika mereka semua berhasil menang melawan semua yokai di dalam turnamen, Sakyo berjanji akan melepaskan Keiko dan juga yang lainnya. Mendengar hal itu, Kurama lalu mengatakan kepada Yusuke bahwa mereka semua akan dijadikan objek taruhan bagi para orang kaya. Karena dari informasi yang ia ketahui, para yokai dipaksa bertarung sampai mati dalam turnamen tersebut. Dan semua itu dilakukan hanya untuk hiburan para orang kaya. Namun hal yang tidak Kurama ketahui, semua itu hanyalah pengalihan dari Sakyo untuk bisa merekrut para orang kaya. Karena tujuan sebenarnya adalah menghubungkan kembali portal dunia yokai dan dunia manusia. Sesampainya di pulau Kubi Kukuri, Hiei memutuskan untuk berpisah jalan dengan Yusuke dan yang lain. Dan ketika Yusuke masuk ke dalam suatu ruangan, mereka telah ditunggu oleh yokai yang bernama Karasu. Ia memiliki kekuatan bom roh yang tak terlihat. Mengetahui hal itu, Kurama pun memutuskan untuk menahan Karasu. Sementara Yusuke dan Kuwabara meneruskan perjalanannya untuk mencari keberadaan Keiko.
Di sisi lain, Hiei juga kini telah berhadapan dengan yokai berjirah perang. Dan semua pertarungan itu dijadikan ajang taruhan oleh Sakyo kepada orang-orang kaya yang hadir dalam turnamen tersebut. Sementara Yusuke dan Kuwabara, mereka berhasil memasuki gedung lainnya dan memutuskan berpisah untuk mencari petunjuk. Di tempat lain, ruangan Keiko ditahan bersebelahan langsung dengan Yukina. Dan di saat itu, Yukina terlihat sedang mengobati tangan Keiko yang terluka. Ternyata selain mempunyai kemampuan air mata es, Yukina juga mempunyai kekuatan penyembuh. Kembali ke pertarungan Kurama. Di sini, kita melihat Karasu lebih dominan dalam pertarungan melawan Kurama. Sampai pada akhirnya, Kurama tidak ada pilihan lain selain berubah ke wujud aslinya. Namun ternyata, wujud itu tidak bisa bertahan lama. Setelah Kurama berhasil menangkap Karasu dengan tumbuhannya, tiba-tiba akar tumbuhannya menjadi hitam dan layu. Semua itu dikarenakan energi spiritual dalam tubuh manusianya telah habis. Dengan keadaan yang makin memburuk, Kurama harus berjuang untuk bisa mengalahkan Karasu. Hingga pada akhirnya, Kurama bisa menipu Karasu dengan menanam bibit tumbuhannya di tangan Karasu yang terluka. Dan hal itu membuat akar bibit tumbuhan bertumbuh di saluran darah Karasu. Hingga akhirnya membuat Karasu pun tewas seketika. Di sisi lain, Hiei yang bertarung sengit dengan yokai berjirah pun terlihat lebih mendominasi pertarungan. Namun, semua itu berubah ketika yokai tersebut melepaskan jirahnya dan mengeluarkan energi gelap yang sangat kuat. Dengan keadaannya yang terpojok, Hiei akhirnya mengeluarkan kekuatan tangan iblis naganya. Di tempat lain, Keigo yang berpura-pura sakit berhasil mengelabui penjaga dan membawa Yukina kabur dari tempat itu. Dan di tengah pelariannya, mereka bertemu dengan Kuwabara. Namun sialnya, di saat mereka mencoba kabur, si gondrong Minitoguro menghadang mereka. Di sisi lain, Kurama dan Hiei yang terlihat babak belur bergegas menuju lokasi Yusuke. Sementara sang tokoh utama Yusuke, tanpa ia sadari, Sakyo telah menggiringnya ke arena turnamen untuk melawan Toguro sebagai pertunjukan utama dalam turnamen tersebut. Dan hal itu disaksikan langsung oleh para orang-orang kaya yang telah bertaruh dalam pertarungan mereka. Tidak cukup di situ, portal penghubung dunia yokai yang selama ini Sakyo kerjakan akhirnya bisa terbuka. Dan hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dan di saat pertarungan Yusuke dan Toguro berlangsung, jendela tempat para orang kaya tak bermoral pun tiba-tiba hancur. Yang pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri. Koenma yang melihat portal penghubung dunia telah terbuka dengan cepat menutup akses ke lubang itu dengan penghalang. Namun ia menyadari penghalang itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Mengetahui bahwa hal itu akan membuat kekacauan di dunia manusia, Koenma kemudian berteleportasi ke lokasi Sakyo dan bertanya, untuk apa Sakyo melakukan semua hal itu? Dan Sakyo pun menjawab bahwa ia akan membuka portal dan memperluas dunia yang dipisahkan oleh para dewa. Meskipun hal itu sangat tidak masuk akal dan bisa dilakukan oleh seorang manusia yang menentang anak dari dewa neraka, namun begitulah cerita fantasi dalam film ini.
Dan di dalam pertarungan antara Yusuke dan Toguro yang sangat tidak seimbang, Kurama dan Hiei akhirnya datang membantunya. Dengan kehadiran mereka berdua, Sakyo kemudian menawarkan taruhan kepada Koenma. Jika mereka bertiga bisa mengalahkan Toguro, mesin penghubung antar dunia akan ia matikan. Dan jika Toguro yang berhasil menang, Sakyo meminta Koenma untuk segera membuka penghalang dari lubang portal tersebut. Namun Koenma tentu saja tidak percaya begitu saja. Sampai pada akhirnya, Sakyo mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bisa meraih impiannya menyatukan dua dunia. Dengan perjanjian itu, Koenma pun tanpa ragu menerima tantangan Sakyo. Dan ia mempercayakan nasib dunia manusia kepada Yusuke. Namun Yusuke mengatakan ia tak peduli dengan kekacauan dunia yang akan terjadi. Karena tujuan ia datang ke tempat itu hanyalah untuk menyelamatkan Keiko. Di sisi lain, Keiko dan Kuwabara terlihat sedang bertarung melawan Mini Toguro. Meskipun sempat terdesak, Kuwabara akhirnya bisa mengeluarkan energi spiritnya untuk melawan Mini Toguro. Dan kesempatan itu mereka manfaatkan untuk bisa melarikan diri. Sakyo yang melihat pelarian mereka dari CCTV kemudian mengarahkan Kuwabara dan yang lain ke lokasi Yusuke yang sedang bertarung. Dan ketika mereka semua telah berada di lokasi yang sama, Mini Toguro kemudian mengatakan bahwa terbunuhnya Genkai dan mengira Yusuke bisa mengimbangi kekuatan Toguro setelah memiliki bola spirit sangatlah sia-sia. Mendengar hal itu, Kuwabara dan Yusuke pun terkejut. Sambil tertawa, Mini Toguro menceritakan kematian Genkai kepada Kuwabara dan Yusuke. Dan tiba-tiba, Toguro menghancurkan saudaranya sendiri berkeping-keping. Dan ia mengatakan bahwa kehormatan dirinya melawan Genkai bukanlah bahan tertawaan. Mengetahui fakta bahwa gurunya telah terbunuh setelah menyerahkan dan mempercayakan kekuatan bola spirit kepadanya, tekad juang Yusuke pun akhirnya bangkit. Namun sialnya, hal itu membuat Toguro makin bersemangat dan menunjukkan wujud aslinya. Dan faktanya adalah Toguro memutuskan menjual jiwanya kepada yokai hanya untuk menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan yokai yang telah membunuh dan memakan semua muridnya 50 tahun yang lalu. Namun setelah ia berhasil mengalahkan yokai tersebut, Toguro terus mencari makhluk kuat untuk bertarung dengannya dan bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa itu, Yusuke sama sekali tidak bisa menandinginya. Sampai pada akhirnya, Toguro memutuskan untuk memancing kekuatan Yusuke keluar dengan cara membunuh orang yang berharga dalam hidup Yusuke. Pada awalnya, Toguro ingin membunuh Keiko dan Yukina di depan mata Yusuke. Namun karena kegigihan Kuwabara yang selalu menghalanginya, akhirnya Toguro pun memutuskan untuk membunuh Kuwabara. Melihat hal itu, amarah dan tekad Yusuke untuk mengalahkan Toguro pun semakin kuat. Dan tiba-tiba, energi spiritual yang disebut Reiyoku dalam diri Yusuke semakin meningkat pesat bahkan melebihi Toguro. Dengan energi yang sangat besar itu, Yusuke kemudian mengerahkan semua kekuatannya dan menembakkan energinya ke arah Toguro. Dan hal itu membuat Toguro mati bahagia karena ia telah menemukan orang yang bisa mengalahkannya. Setelah itu, Yukina pun segera menghampiri Kuwabara untuk menyembuhkan lukanya.
Dengan kekalahan Toguro, Sakyo pun menepati janjinya untuk menghentikan mesin penghubung dua dunia dan membunuh dirinya sendiri untuk bisa melihat langsung neraka dengan jelas. Keesokan harinya, Yusuke, Keiko, dan yang lainnya terlihat berada di kapal menuju kota Tokyo. Dan perjalanan Yusuke sebagai detektif astral bersama teman-teman barunya masih terus berlanjut. Dan film pun selesai.